Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak, ini kita lanjutkan fungsi yang paling terakhir untuk materi ulangan yang pertama ya, yaitu fungsi tangga. Fungsi tangga itu mirip dengan si fungsi piecewise. Tapi kalau di fungsi tangga itu setiap fungsinya merupakan fungsi konstan ya. Jadi definisi fungsi tangga itu fungsi yang bernilai konstan pada interval-interval yang didefinisikan. Fungsi tangga tuh ada dua, barudak. Kalau kamu pernah lihat nih, nah kayak gini nih ya. Ini artinya adalah nilai dari fungsi tangga 1,2. Nah, kalau yang ini sebenarnya fungsi atap dari 1,2. Kalau kamu lihat di kalkulator saintifik nanti bisa dicoba ya. Kalau dia fungsi lantai berarti dia pembulatan ke bawah seperti 1,2. Itu kalau kita bulatkan ke bawah menjadi 1. Sementara kalau kita bertemu dengan fungsi atap 1,2, maka artinya ini pembulatannya ke atas menjadi 2. Nah, sekarang kita lihat dulu nih apa definisi atau notasi dari si fungsi lantai. Kalau fungsi lantai ini menyikunya di bawah ya, kalau fungsi atap menyikunya di atas. Jadi kalau kita lihat di sini ada X bilangan real, dia bisa bulat, tidak juga bulat, bisa bilangan bulat atau bukan bisa bilangan bulat ataupun bukan. Nah, karena dia bilangan real ya kan, sementara si nilai si fungsi tangga sendiri itu harus selalu bilangan bulat. Sehingga kalau misalkan di sini ada fungsi lantai dari 8 ya, nah ini mah sudah bulat ya, jadi tidak usah dirubah. Jadi jawabannya tetap 8. Begitu juga kalau fungsi lantai dari 8 itu tetap 8. Nah, kalau tadi pada saat ada lantai dari 1,2, kenapa sih jawabannya 1? Ini bisa kita jelaskan menggunakan grafik dari, gak usah grafik ya, garis atau sumbu X. Nah, kalau sumbu X misalkan 1,2 tuh diantara berapa sih? 1,2 berarti diantara 1 gitu ya, sama diantara 2. Nah, 1,2 berada di sini. Jadi kalau kita lihat, kalau dia fungsi lantai, pada saat 1,2 berada di antara 1 dan 2, maka yang diambil itu adalah bilangan bulat yang terkecil ya. Sehingga di sini untuk menentukan nilai fungsi tangga berupa fungsi lantai, itu bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Oke. Jadi kalau kayak 8 gini ini udah bulat, nggak usah kamu apa-apain lagi, langsung itu sudah jawaban. Sementara kalau 1,2 dia fungsi atap, karena 1,2 di sini dia berada di antara 1 dan 2. Kalau dia fungsi atap, kita ambil yang angkanya besar, yaitu 2 ya. Nah, silakan dicoba untuk lantai 4,9 dan fungsi atap dari 4,9. Oke, dilanjutkan ya isinya di catatan kamu. Setelah itu sekarang kita lihat dulu gimana kalau minus. Misalkan ada minus 3,4. Nah, ini sama ya, kamu analogikan di dalam sumbu X saja. Kalau minus 3,4, nah hati-hati ya posisinya. Berarti ini ada minus 4, minus 3 gitu ya. Nah, minus 3,4 di mana? Bukan di sebelah kanan minus 3. Karena kan ini bilangan negatif. Dia kalau semakin ke kanan, angkanya semakin kecil ya, tapi dia nilainya semakin besar karena dia bilangan negatif. Jadi kalau minus 3,4 kira-kira posisinya ada di sini. Sehingga kalau minus 3,4 itu berada di antara berapa? Berada di antara min 4 dan min 3. Jadi kalau dia fungsi lantai dari min 3,4, jawabannya berapa? Harus diambil yang angkanya kecil, maka pemenangnya adalah minus 4. Begitu juga untuk si fungsi atap. Karena minus 3,4 di antara min 4 min 3, kalau fungsi atap itu harus yang angkanya besar. Jadi min 4 min 3 yang kita ambil jawabannya adalah minus 3. Oke, silakan dicoba untuk minus 2,1 atap dan lantai. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi dengan si grafiknya. Tadi Bu bilang kalau si fungsi tangga itu menyerupai si fungsi piecewise. Jadi kalau udah mengerti piecewise, maka tangga nggak ada apa-apanya.
Nah, sekarang kita lihat ya, di sini gambarkanlah grafik fungsi lantai dan fungsi atap berikut. Jadi di sini ada dua fungsi fx dan satu lagi fungsi gx. Di sini ada keterangan bahwa fx adalah fungsi lantai dari x. Jika x lebih dari sama dengan 2 dan x kurang dari 3, maka nilai fx itu adalah 2, ya. Sementara yang ini, kalau x lebih dari sama dengan 1 dan x kurang dari 2, maka fx bernilai 1 dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat ini sama dengan si piecewise, tapi di sini fungsinya hanya satu jenis, yaitu fungsi konstan. Sekarang mari kita translate ini dalam bentuk gambar ya. Kayak ibu bantu untuk fungsi lantai saja yang fx, nanti yang fungsi atap gx silakan coba sendiri. Oke, setelah ini kita langsung ke ulangan ya. Jadi fungsi lantai dan fungsi atap ini sudah cukup sampai segini saja. Oke. Kayak kita masukkan dulu di antara 2 dan 3, yaitu fx sama dengan 2. Nah, sekarang hati-hati di sini siapa yang bolong, siapa yang isi. Nah, yang bolong pastinya yang 3 karena tidak sama dengan ya. Sementara 2 itu isi. Nah, di sini di antara 2 dan 3, mari kita buat garisnya. Jangan lupa, sebentar, ibu tipiskan lagi. Di antara 2 dan 3, nah. Sementara di antara 1 dan 2 bernilai 1, di antara 0 dan 1 bernilai 0. Lalu, nah ini ya. Nah, seperti ini. Lalu jangan lupa ujung-ujungnya kita beri lubang karena dia di sini tidak ada tanda sama dengan. Oke. Nah, kalau kamu perhatikan bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti tangga ya. Tapi ini jangan kamu hubungkan ya ke sini, tidak usah dihubungkan, ini masing-masing. Nah, seperti ini adalah si fungsi lantai. Kalau kamu perhatikan ini si atap sama si lantai, lihat dari intervalnya. Perbedaannya apa? Perbedaannya posisi tanda sama dengan. Kalau lantai itu ada di angka yang terkecil, kalau atap itu ada di angka yang terbesar. Jadi kalau ini kamu gambarkan si gx, maka akan menyerupai dengan fx, tapi jangan kamu satukan ya gambarnya. Nah, nanti yang membedakan itu adalah posisi tanda bolongnya. Oke? Nah, fungsi tangga sudah berakhir, siap-siap buat ulangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.